nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, juga baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah melalui online. Kita percaya kita mau beribadah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang layak kita sembah, Dia yang layak ditinggikan. Itu sebabnya biarlah hati kita rindu melihat kemuliaan Allah nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Bahkan seluruh suku-suku bangsa, dengan darahnya kita telah ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Tetapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari saudara teman, kita balik dikatakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Genapi
yang sanggup memberkati setiap kami, bangsa-bangsa kami yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami rindu dipulihkan Tuhan. Bangsa kami perlu dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Kristus. Bapak Immanuel akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini kami ada itu semua karena berkat-Mu, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Begitu juga kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, atas kasih karunia-Mu menjadi kami boleh merdeka yang ke-70. Sebab itu Tuhan kami berdoa kepada-Mu buat pemerintahan kami, baik pejabat yang tertinggi dari presiden hingga ke bawah. Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dan memuliakan nama-Nya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang memberikan. Berkati bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami boleh lepas dari pandemi yang sekarang ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu bekerja tanah negeri kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri tercinta kami, Republik Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan beri semangat bagi mereka Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Beri kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di tanah tercinta kami Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bersama, waktu yang indah. Dan biarlah waktu ini kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Beri kami senantiasa hati yang rindu memuji, memuliakan Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk selalu takut akan Engkau dan tidak mengandalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan.
urapi mereka untuk bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, pakai dia, pakai hamba-Mu, agar kami umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, iman kami boleh diteguhkan kembali. Bahkan lewat firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengundang Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah kami, di tengah ibadat kami, bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, yang menyaksikan acara ibadah ini lewat Tuhan. Kami percaya Tuhan jamahan-Mu melawan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau melawan mereka. Berkati mereka Tuhan. Berkati kami semua. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Kami mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri. Yang di rumah juga kita berdiri karena kita masih merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku, Indonesia Raya. Sikap berdiri, sikap sempurna, dan nyanyikan dengan hikmat. Nanti semuanya berdiri dengan sikap sempurna Indonesia Raya. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, karena Dialah yang layak kita tinggikan dan yang layak kita sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita boleh bersuka, kita boleh bersorak bagi Tuhan, karena Dialah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Blessed Voice. Haleluya. Bu Yeni dan Pak Selvi. Yesus telah
Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Kami percaya setiap umat boleh merendahkan diri dan sujud berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepada-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami, kembalikan
berdiri pada kena akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan hanya untuk Engkau, Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau terlalu baik buat kami, karena Engkau terlalu baik untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami masih boleh ada di tanah air ini, Tuhan. Bahkan kami boleh menikmati kebesaran kuasa Tuhan tetap ada di bangsa kami, sekalipun kami masih mengalami musibah pandemi ini, Tuhan. Kami tetap merasakan Engkau Allah yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang layak untuk kami senangkan dan kami tinggikan. Kami banyak memuji, menyembah dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan duduk diam dengar firman-Mu, Tuhan. Sebelum kami terima kebenaran firman-Mu, kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan, yang akan menerangkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi dia, Tuhan memakai dia, bahkan apa yang mereka katakan semua sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja ketika kami dengar firman-Mu. Bahkan dalam ruangan ini ada kuasa Tuhan Yesus yang besar dan ajaib. Baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan dan mendengar kebenaran firman Tuhan lewat live streaming. Kami percaya mereka semua Tuhan berkati, mereka semua Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, tetap penuhi hati ini, ruangan ini, tempat ini dengan kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan kami percaya ada di tempat ini. Tidak ada kuasa-kuasa lain, karena kuasa lain sudah Tuhan Yesus hancurkan dan patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang baikkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang sudah bersusah menelpon saya untuk saya melayani. Karena PPKM dan musim corona, masker tidak dibuka terus. Jadi saya sudah buka ini. Terima kasih saudara, berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita kalau kita masih bernafas. Karena hari-hari ini banyak orang yang koma di rumah sakit. Mereka tidak punya kebebasan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita hari ini bersyukur karena kita mempunyai kebebasan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang saya tahu Ibu Yanti itu tadi tangannya sakit. Waktu mau bangun saya yang bangunin. Jadi kayak Galeno bangun, kalau Galeno bangun sendiri. Ini Ibu Yanti sedikit kesaksian, tadi pagi tidak bisa bangun juga. Kalau tidur bergerak kiri, dia teriak, aduh, sakit. Jadi yang bangun, saya yang bangunin. Tapi begitu pimpin puji-pujian, oleh darah anak domba, saya perhatikan perasaannya kok tidak ada rasa sakit. Kiri oke, kanan oke, tidak ada sakit. Tante Yanti sudah dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Bukan karena dia pakai baju merah dan putih, tapi karena jamahan Tuhan. Haleluya. Kita harus meyakini dan meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Entah itu baik, entah itu tidak baik, itu dari Tuhan.
Kalau baik, kita ambil kesimpulan. Kalau jahat pun, kita tetap mengambil kesimpulan. Dan kita tidak mengikuti jalan yang jahat. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kemerdekaan bukan karena kita pakai baju merah. Saya pakai baju merah, dasi abu-abu, kelihatan putih. Kemerdekaan bukan karena kita pakai baju putih dan pakai baju merah. Tapi kemerdekaan adalah pemberian Tuhan. Saudara, ada peperangan secara fisik, ada peperangan secara rohani. Dulu kalau ada film Indonesia, kita suka nonton ya film Indonesia berperang. Mereka pakai bambu runcing katanya. Tidak pakai senjata. Kalau bambu runcing lemparnya paling cuma berapa meter sampai. Tapi kalau orang pakai senjata bisa berapa meter, 1 kilo ke depan bisa. Nah, kita akan melihat bagaimana perjuangan. Jadi kalau orang mau menghadapi kemerdekaan itu, dia harus ada perjuangan. Jadi ada perjuangan, ada usaha untuk menjadi merdeka. Jadi dia harus berusaha supaya merdeka. Kalau orang mau merdeka dia hanya diam-diam saja, maka tidak akan terjadi kemerdekaan. Itu sebabnya bangsa Indonesia bersatu seluruhnya. Mereka tidak memandang agama, tidak memandang sosial, tapi mereka bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Nanti kita nonton sebentar film Indonesia. Silakan Bapak Okta, kita nonton sebentar ya. Kita mau lihat di sini bagaimana usaha itu mencari kemerdekaan. Jadi ada satu usaha untuk mencari kemerdekaan, mencapai kemerdekaan. Ini adalah film yang sudah mungkin pernah kita tonton. Perjuangan bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, ini mungkin kalau saudara hidup di zaman ini, setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda, zaman Belanda. Indonesia Banten dalam pimpinan Cornelis Jaharani. Pada saat itu Belanda berkeinginan Ya, nanti bisa dicepatin sedikit. Indonesia pada tahun 1802 karena masa dikuasai oleh keluarga Inggris atau VOC tidak di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri VOC mengalami perlawanan menjadi Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat, salah satunya adalah perjanjian Bongoya. Akan tetapi Sultan Hasanuddin pun Ini Bapak Presiden yang pertama. setelah itu mereka berpindah-pindah tempat sampai di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani perjanjian yang tinggal isinya Belanda mengakui Mangkunegaran sebagai Sultan. Cepat lagi, Bapak. Nah, ini lagi berperang. Ini saya rasa ini bukan kapal Indonesia, karena Indonesia yang punya kapal. Pada waktu itu ya, ini bangsa Belanda. Tidak lama, ia digantikan oleh Johannes van den Bosch. Ia menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini tiap desa diharuskan menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya tebu, gula, dan kopi. Hasilnya akan dijual kepada pembeli. Terus cepatin, Bapak. Ditentukan oleh Jepang. Nah, Saat Belanda menyerang ini ada ini juga bukan masyarakat kepada Jepang dengan melakukan bukan alat dari Indonesia. pada tanggal 8 Maret 1942. Masa Nah, kalau yang biara begini ini Indonesia pada waktu itu. 5 tahun digadangkan Takut kena peluru jadi dia banyak tiara. Kalau orang yang pegang senjata dia tetap berdiri. Saudara. tanggal 17 Agustus
Agustus 1945 pada saat Indonesia yang akan bangkit dari penjajahan yang terus-menerus. Waktunya tahan Jepang di Indonesia berakhir setelah dan yakni BPI PKI atau Republik Sejumlah Josaka. Mereka kerja paksa. Nama BPI PKI atau Menyirat selaku mantan ketua BPI Malahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, ini memproklamasikan kemerdekaan Bapak Insinyur Soekarno. Indonesia masih pakai topi tikar. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Okta. Saudara, mungkin saudara hanya lihat sepintas tentang kemerdekaan, tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Ada dalam pikiran saudara. Di sana waktu bangsa Indonesia mau merebut kemerdekaan, mereka ada usaha. Mereka harus berjuang. Walaupun senjata yang dipegang oleh Indonesia saat itu tidak sebanding dengan kekuatan para musuh. Belanda menjajah Indonesia selama 300 berapa tahun? Berarti semua sekolah 350 tahun ya. Bayangkan saudara, bangsa Indonesia dijajah 350 tahun. Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun. Jadi ada dua bangsa yang menjajah. Dua bangsa. Tidak enak saudara, ketika kita mengalami penjajahan, tidak enak. Tadi di film tadi ditunjukkan bahwa di sana ada orang bekerja pada zaman penjajahan, tidak diberi upah. Bekerja pada saat ada dalam penjajahan, tidak dapat gaji. Malah mereka dianiaya, disuruh kerja paksa. Mereka dipaksa untuk bekerja karena mereka dijajah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemerdekaan sesungguhnya. Dan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Bebas. Arti kemerdekaan apa? Bebas. Waktu berperang tidak ada yang berkata merdeka. Tapi ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, barulah mereka berteriak merdeka. Artinya bebas dari hukuman, bebas dari penjajahan, bebas dari aniaya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tahu nggak kita bahwa kita adalah orang-orang yang teraniaya? Tahu nggak hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak merdeka, belum merdeka, ketika kita belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Roma pasal yang ketiga ayat ke-23 di sana dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dengan satu tujuan. Tuhan menempatkan manusia dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Tujuan Tuhan
Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Tuhan memberikan kemerdekaan kepada manusia. Itu sebabnya Tuhan taruh manusia di Taman Eden. Tahu Taman Eden? Taman Eden tidak mengalami kesusahan. Taman Eden semua telah tersedia. Tuhan memfasilitasi manusia di Taman Eden. Tuhan memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada manusia supaya dia melakukan kehendak Tuhan. Jadi dalam Kejadian Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada manusia. Namun Roma 3 ayat yang ke-23, dosa manusia masuk ke dalam dunia sehingga manusia dibelenggu, dijajah oleh karena dosa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah waktu manusia, Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama, mereka ditempatkan di Taman Eden, diberikan kebebasan, tidak terikat. Saudara kalau tahu terikat, tidak terbelenggu, bebas melakukan kebenaran, bebas melakukan jalan-jalannya Tuhan. Saudara pernah lihat orang sakit stroke? Saya masih ingat waktu saya sama Om Els, dia ajak saya pergi ke temannya, dan ada seorang pemuda yang sakit. Saya lupa dia sakit apa. Katanya dia di kantor tiba-tiba sakit, dan akhirnya dia dirawat di rumah. Dan hanya diam saja. Dia diam karena sakit, dia diam, tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat apa-apa, buang air di tempat, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan banyak juga orang-orang sekarang yang sakit, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mertua saya, mama dari Ibu Yanti, sampai sebulan, ada sebulan ya, sebulan di rumah sakit, baru dipanggil Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal mamanya Ibu Yanti, yang karena dia sudah di surga, nggak apa-apa. Dia orangnya kalau ngomong, diajak ngomong, waduh, ngomongnya panjang dulu, cerewet. Tapi waktu sakit di rumah sakit, dia gak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Selama 1 bulan cuma kalau sakit jadi kalau di rumah sakit lagi pada diam-diam, dia sendiri ya. Orang bangun cuma gak bisa berbuat apa-apa, terikat, terbelenggu, sama dengan orang yang belum merdeka, terikat, terbelenggu oleh karena penyakit, oleh karena kesalahan, oleh karena dosa yang dialami oleh manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa. Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh
dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kita bebas. Tadinya ketika kita telah jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Akhirnya karena kesalahan satu orang, maka seisi dunia menjadi salah. Tapi Yesus datang, dan Galatia pasal yang kelima menyatakan, sungguh-sungguh merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, kita ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya pujian tadi, oleh darah Yesus, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Yesus. Karena kalau kita berdoa, usir kuasa kegelapan dengan darah Yesus. Saudara, yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan secara rohani. Ada kemerdekaan secara jasmani, tapi ada kemerdekaan secara rohani. Saudara, bagaimana kita memperlengkapi kehidupan kita? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dulunya kita diberikan kebebasan oleh Tuhan, tapi akhirnya Adam jatuh di dalam dosa, semua hilang kemuliaan Tuhan dan menjadi dosa. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus mengangkat segala dosa kita. Dia tebus dosa kita dengan darahnya yang mahal. Saudara, tidak ada Tuhan yang seperti Yesus. Tidak ada Allah seperti Yesus. Banyak kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus. Mereka tadinya tidak percaya kepada Yesus. Tapi akhirnya saya dengar baru kesaksian tahun 2021 ini, ada beberapa banyak artis yang dipanggil. Mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menerima kasih karunia, mereka diselamatkan, mereka percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Karena hanya Yesus yang berkata, aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ayat itulah yang membuat mereka menerima Yesus. Karena di ayat-ayat yang lain, di kitab-kitab suci yang lain, tidak ada yang menjelaskan aku jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya Yesus yang berkata aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Banyak orang bertobat hanya karena mendengar ayat ini. Saya nonton di YouTube, ada orang yang menerima Yesus dan begitu luar biasa mereka mengalami tentang kemurahan Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Nah, kita orang-orang yang sudah menerima Yesus, mari kita tetap berusaha, kita berjuang ketika Tuhan juga memberikan kebebasan, Tuhan memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita diselamatkan, kita berusaha untuk berjuang melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kadang-kadang
kita kesleo. Kadang-kadang mungkin kita berjalan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita pandang kepada Tuhan. Manusia tidak ada yang sempurna. Pendeta juga tidak ada yang sempurna. Masih manusia. Tapi ketika kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, mari kita berbalik lagi kepada Tuhan. Yohanes 1 Yohanes pasal yang pertama yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita. Ketika kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bertumbuhlah sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita semua jemaat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ada karunia yang Tuhan berikan. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mencari karunia kita, apa yang senang kita lakukan, itulah karunia kita. Kalau kita suka nyanyi, bisa saja Tuhan pakai lewat pujian. Karena ada orang bertobat juga cuma mendengar pujian. Atau ada juga orang bertobat karena mendengar musik. Atau ada orang juga bertobat karena melihat keramahan atau pelayanan dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Ada juga orang bertobat karena melihat hidup orang percaya. Ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melayani Tuhan, bukan kita harus ada di atas mimbar. Kita melayani Tuhan, bukan hanya kita bisa main musik. Pelayanan Tuhan itu luas. Ketika kita ada di pemerintahan, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada dalam pergaulan, kita nyatakan kebenaran Tuhan lewat karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ada seorang ibu hanya berdoa, karunia dia berdoa. Orang yang berdoa, orang yang mimpin pujian, orang yang berkhotbah, sama semuanya. Tuhan tidak memandang, Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak memandang siapa kita, semua sama. Karunia yang Tuhan berikan bagi kita, semua sama. Itu sebabnya, mari, kalau kita melihat bahwa usaha dari bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan, satu, seluruh Indonesia mereka bersatu. Tapi untuk menebus dosa seisi dunia ini tidak perlu berperang dengan senjata. Untuk menebus dosa tidak perlu pakai senjata. Cukup Yesus mati di kayu salib. Dia menebus segala dosa-dosa kita oleh darah Yesus. Untuk hal dosa, oleh darah Yesus kita diselamatkan. Kita diampuni. Saudara, dalam kehidupan ini ada 3 penjara yang dialami oleh manusia. Dalam hidup ini ada 3 penjara yang dialami oleh manusia. Yaitu yang penjara pertama adalah penjara kegelapan. Kegelapan itu berbicara dengan kuasa gelap, dukun, hidup dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan. Saudara, coba saudara tutup mata, mati semua lampu dari depan, tutup mata terus diarahkan sampai ke depan sini, terus dalam keadaan tutup mata, pintu ditutup, mati lampu semua,
Terus saudara cari pintu yang sana. Terus kamu berjalan sambil tutup mata. Kita rasa lumayan lama di pintu itu karena gelap. Susah, kegelapan, segala macam kejahatan. Berbicara kegelapan, segala macam kejahatan. Kegelapan, dosa menghalangi atau membelenggu hidup kita, termasuk pelayanan kita. Walaupun kita tidak, karena sekarang PPKM saudara, tidak boleh ibadah. Waktu kemarin tidak bisa ibadah semuanya, tidak bisa beribadah. Walaupun sekarang hanya beberapa persen dari jumlah jemaat yang ada, dibatasi, ibadah dibatasi. Tapi walaupun ibadah dibatasi, tapi roh dan hati kita tidak dibatasi untuk datang menyembah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Roh kita tidak bisa dibatasi untuk kita menyembah Tuhan. Kalaupun itu yang terjadi, pemerintah menyatakan harus tutup, tidak bisa beribadah. Kita harus mendengar pemerintah. Tapi toh satu waktu ada pemulihan terjadi, kita bisa berjumpa beribadah seperti biasa lagi, saudara. Dan ibadah itu tidak bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena ibadah itu bukan kita datang ke gereja saja, tapi ibadah itu dimanapun kita berada, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada. Gereja ini hanya bentuk fisik saja, tapi lewat gereja inilah kita dibangun, iman percaya kita dibangun lewat persekutuan kita. Lewat persekutuan kita dibangun iman kita. Tapi kalaupun ada peraturan bahwa tidak boleh beribadah, roh kita tidak bisa dibatasi untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan Allah di atas segala raja. Kadang-kadang kalau mau beribadah juga Tuhan tidak bisa melihat penampilan kita. Mungkin dari semua yang hadir pada saat ini ya, saya mungkin lebih ganteng karena saya sendiri pakai nasi. Walaupun ayam pakai putih-putih, saya lebih ganteng. Mungkin ya, tapi Tuhan tidak melihat kostum, saudara. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau ada orang berdoa harus menuju arah sana dan arah sini, saudara. Nah, Tuhan kita tidak melihat arah kiri, arah belakang, utara, selatan, barat. Tuhan ada di utara, Tuhan ada di selatan, Tuhan ada di barat, dan Tuhan ada di mana-mana. Dan kita bisa berdoa menghadap manapun, Tuhan Yesus tetap ada. Haleluya. Tuhan itu tetap ada. Dia berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau berdoa ke hotel, maksudnya cari tempat arah mana ada Tuhan. Tuhan tetap ada di mana saya. Kita mau berlutut, kita mau tiarap, kita mau masuk di bawah tempat tidur, kita ada Yunus ada di bawah kapal, saudara. Yunus ada di bawah kapal. Emang Tuhan tidak tahu? Sehingga orang suka, Yunus, dia tidak tahu namanya. Kenapa kamu di sini bersembunyi? Sementara sekarang keadaan sudah badai. Kapal kita mau tenggelam. Dan akhirnya Yunus mengaku, saya abdi Allah, saya orang yang percaya kepada Tuhan. Karena musibah inilah kita mengalami. Karena akulah. Jadi Yunus mengakui kesalahannya. Akhirnya Yunus berkata, supaya kamu aman, kamu tangkap saya, kamu lempar ke laut. Ketika Yunus dilempar ke laut, maka redalah lautan itu. Yunus sadar. Satu orang benar sadar, seisi kapal diselamatkan. Jadi perlu juga kesadaran dari kita, saudara.
Kadang-kadang saya juga berpikir, Tuhan, saya ada salah apa ya? Tuhan bilang banyak. Ya ampuni saya Tuhan. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Buat apa lagi saudara hidup di dunia ini? Indonesia merdeka 76 tahun. Umur 76 tahun itu sudah tua ya. Kecuali kayak Galeno masih 9 tahun, masih SD. Kalau umur 76 itu sudah tua saudara. Jadi kita hidup kemerdekaan Indonesia sudah mencapai 76 tahun. Sudah cukup lama saudara. Cukup lama Indonesia merdeka. Berapa tahun kita percaya kepada Tuhan? Mari saudara kita sama-sama kita membangun pelayanan, kita menguatkan hati kita satu dengan yang lain, kita mengoreksi kehidupan kita. Jika ada kekurangan, kesalahan, mari kita saling mengoreksi untuk membangun pelayanan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, penjara yang pertama adalah penjara kegelapan, artinya dosa manusia terhalang karena kesalahan. Tapi 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, jika hati kita atau hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat. Artinya saudara, walaupun kita mungkin jalan tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tapi Korintus berkata 2 Korintus 3 ayat 16, jika hati seseorang berbalik, maka selubung itu akan diangkat. Dia akan berjalan menurut jalannya dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua adalah penjara tentang agama. Saudara, agama muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Agama tidak menyelamatkan. Makanya kalau ada orang yang demo mengatasnamakan agama, itulah yang membuat kerusuhan. Bangsa ini atau dunia ini kacau oleh karena agama. Agama tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Jadi apa arti agama? Agama adalah upaya manusia membereskan dosa atau upaya manusia untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu adalah agama. Mereka berusaha untuk mencari Tuhan. Mereka berusaha untuk membereskan segala dosa mereka. Itulah adalah agama. Dan banyak manusia, mereka berusaha berbuat baik, mereka berusaha berbuat amal, mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya mereka diselamatkan. Tapi kata Yesus, apa yang kita kerjakan dan kita tidak tahu tentang Tuhan, maka kita tidak diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi karena kasih karunia, sama seperti Galatia pasal yang kelima yang pertama. Kristus telah memerdekakan kita. Tuhan memerdekakan kita. Jemaat Galatia telah merdeka. Tapi dalam pasal itu menceritakan bahwa bagaimana jemaat Galatia itu mereka masih menganut atau mereka masih terbelenggu dengan agama. Saudara, dalam pelayanan Yesus, waktu Yesus melayani, Yesus lebih gampang menyembuhkan orang. Orang sakit, orang gila, orang yang dirasuk setan, Yesus bisa sembuhkan. Lebih cepat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Tapi ketika Yesus berjumpa dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ini adalah orang-orang yang beragama, hanya melakukan peraturan-peraturan
Tapi mereka sendiri tidak hidup di dalam peraturan itu. Ahli-ahli Taurat. Yesus dalam pelayanannya terbentur dengan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Ahli Taurat mereka pintar, ahli-ahli agama terbentur, sehingga Yesus disalib oleh karena konspirasi dari pemerintah dan para tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat. Mereka Yesus disalib. Jadi agama tidak membawa kepada keselamatan. Yang membawa kepada keselamatan adalah kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Yesus datang tidak membawa agama. Dan Tuhan Yesus juga tidak membawa agama. Yesus membawa kebenaran. Jadi kalau bilang Tuhan itu agama apa? Tuhan sebenarnya tidak ada agama. Tuhan itu membawa kebenaran. Makanya ajaran Tuhan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya karena agama, orang selalu menyatakan agama, maka dunia ini tapi kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita kemerdekaan. Dan kita menjadi, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Artinya apa saudara? Tabir bait Allah terbelah dua artinya kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan tanpa melalui imam. Kalau zaman dahulu adalah imam-imam itu yang mewakili para umat-umat Israel untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua, kita bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Kita berhadapan dengan Tuhan pribadi, lepas pribadi, tanpa pengantar. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, di sana kita adalah imam-imam yang rajani. Imam, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari kegelapan dari kegelapan kepada terang. Terang artinya kita masuk dalam kemerdekaan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan dari hidup kegelapan. Kita disebut imam. Jadi kita adalah para imam-imam Tuhan yang digepalai oleh satu orang raja. Kita adalah imam yang raja. Imamat kata dasar bukan mamat ya, tapi imam, bukan mamat. Mamat adalah di Tuhan. Imam, kita adalah imam-imam yang rajani, diberikan oleh Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukannya kita tidak. Timotius berkata kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mungkin kadang-kadang kita masih sakit pilek, kita telepon kepada ibu malah, tolong dong doain saya, ibu malah sakit apa? Sakit pilek. Ibu malah tolong dong doakan saya lagi sakit apa? Sakit hati. Sakit hati itu pegang kepala. Bisa kita minta doa. Tapi kita ingat bahwa kita semua adalah imam-imam. Tuhan telah mati, Dia telah merdekakan, Dia telah mengangkat kita, dan kita menjadi imam. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi ada artinya ketika Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua itu ada artinya saudara. Yesus membuka tabir untuk supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan.
Tapi pengajaran sekarang juga ada yang harus melalui iman, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan sudah terlalu panjang, tapi ada ayat yang terakhir. Kalau ada ayat yang terakhir, ada ayat yang paling terakhir, saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi semua orang, saudara. Mau dia orang hitam, orang putih, rambut keriting, rambut lurus, nggak ada rambut. Semua orang, saudara. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup bukan untuk diri sendiri. Saudara tahu kejatuhan Lucifer? Dalam Yesaya pasal yang ke-14, di situ dikatakan ada 5 aku. Aku ingin naik, aku ingin sama, aku ingin menjadi. Kita buka aja kali. Aku ingin naik ke langit, aku ingin menguasai, aku ingin mendirikan tahta. Ini Lucifer, dia ada di surga. Tapi karena dia menyatakan aku, artinya egois. Dia adalah seorang malaikat yang memimpin paduan suara. Ketika dia merasakan dalam Yohanes, dalam Yesaya pasal 14, dia berpikir, aku ingin sama seperti Tuhan. Aku egois dari manusia, sehingga Lucifer itu dicampakkan ke dalamnya karena keegoisannya. Kejadian pasal yang pertama yang ke-26, Tuhan berkata bahwa baiklah kita. Tuhan berbicara kita artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita adalah kehendak Tuhan. Baiklah kita adalah kehendak Tuhan. Ketika Lucifer berkata, aku ingin naik, dia meninggikan diri, maka dia jatuh. Dan pelayanan adalah kita bersama-sama untuk membangun, saling menegur satu dengan yang lain. Kalau ada masalah, Alkitab sudah mengatakan besi itu menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kita ada konflik bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Kalau kita salah, kita minta maaf, kita salah. Supaya yang dimuliakan Tuhan, bukan manusia. Yang diagungkan adalah Tuhan. Yang berjalan adalah pelayanan Tuhan, bukan pelayanan aku. Karena aku tidak ada di surga. Ketika Lucifer berkata, aku mau sama seperti Tuhan, maka Tuhan dicampakkan Lucifer itu ke bumi. Pelayanan adalah bersama-sama. Makanya dalam Kejadian berkata, Tuhan berkata, baiklah kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya dia bersatu. Kita juga gereja Tuhan harus bersatu dalam pelayanan, melihat hal-hal yang positif, melihat pelayanan dengan hal-hal yang positif untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Kalau kita salah melakukan, kita merubah. Puji nama Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Pada siang ini saya sampai sini. Firman Tuhan karena sudah terlalu panjang, saudara. Mari kita berdiri,
kita lihat bahwa Tuhan yang telah memerdekakan kita. Mari kita isi kemerdekaan dengan kita melayani. Tuhan pulihkan bangsa. Bapak, kami mengerjakan diri dan berdoa. Kami maju dengan diri sujud. Oleh anugerah ampunilah kami, oleh anugerah pulihkanlah, kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan bangsa kami.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan telah menebus dosa kami. Kami telah merdeka oleh karena Engkau mati di kayu salib. Kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih itu sebabnya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami pergunakan mulia nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena masih suasana 17 Agustus ya, kita akan memberikan persembahan dengan lagu 17 Agustus tahun 45 nanti kolentan Ibu Nova. Hari merdeka,
Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur buat siang hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menyertai sampai pada saat ini Tuhan. Kepada kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah setiap pundi-pundi yang kami berikan Tuhan itu dapat boleh memperbaharui gereja kami, boleh memberkati gereja kami Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin berhikmat, kami semakin hari kami lebih lagi mementingkan akan gereja kami ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau setiap jemaatmu yang sudah memberikan persembahan, mari ya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami senantiasa berdoa, biar Tuhan saja yang memulihkan, Tuhan saja yang menyembuhkan akan setiap bangsa kami, memulihkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan Tuhan memberkati persembahan saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Merdeka. Puji Tuhan ya. 76 tahun Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi kita bangsa Indonesia. Semuanya anak kemurahan Tuhan ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mari kita terus berdoa untuk bangsa kita yang tercinta ya. Ibadah sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri semua, kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. surga. Bapa yang kami panggil, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Hanya karena kemurahan Tuhan kami boleh ada dalam rumahnya Tuhan. Bahkan oleh karena kemurahan Tuhan juga jemaat Gosen yang ada, mereka boleh menyaksikan, mereka boleh mengikuti ibadah sekalipun hanya lewat live streaming yang ada Tuhan.
tetapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan yang sama yang kami rasakan sampai saat hari ini adalah hadirat Tuhan yang tidak pernah berubah, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berubah, bahkan mujizat-Mu masih kami rasakan sampai hari ini. Dan mujizat terbesar ketika kami boleh menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan buat bangsa kami. 76 tahun sudah Engkau memeliharakan bangsa kami tercinta Indonesia ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami bangsa Indonesia Tuhan, kami yakin dan percaya kami terus dalam pertolongan Tuhan, kami terus dalam perlindungan Tuhan, kami terus dalam penyertaan Tuhan, hingga di hari-hari berikutnya kami boleh melewati masa-masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Hanya Engkau-lah kekuatan kami, hanya Engkau-lah yang menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara kepada kami saat pagi siang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dalam tanah hati kami yang baik Tuhan. Berbuah-buah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami berdoa buat anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GPDI Goshen yang ada, mereka yang bekerja di luar negeri, Bapak Nasir Pandiangan, Bapak Chandra Mawardi, Bapak Rudi. Mari Tuhan menolong mereka semua. Keadaan apapun yang mereka alami di masa pandemi yang sama di negara orang Tuhan, kami yakin dan percaya akan pemeliharaan-Mu terus kepada anak-anak-Mu ini, menjaga, memeliharakan mereka, melindungi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, damai sejahtera ada beserta dengan pekerjaan mereka di sana, atas hidup mereka. Satu waktu mereka boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga dan jemaat Goshen yang ada. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berdoa juga bagi jemaat-jemaat Tuhan GPDI Goshen yang bekerja di luar kota. Baik Koko Chandra, Tuhan menolong dia. Baik orang tua kami, Bapak Yan Manopo yang berada di Surabaya, Tuhan menolong dia. Tuhan menyertai, melindungi, memeliharakan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dalam dia bekerja. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini pula kami membawakan doa kami kepada Tuhan buat Bapak Sardi Pandiangan. Kalau pada hari ini 22 Agustus Bapak Sardi akan berangkat menuju ke Amerika dengan tugas dan pekerjaannya. Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai setiap langkah kehidupannya dalam pekerjaannya. Selama kurang lebih 7 bulan dia berada di negara kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, peliharakan dia, berkati dalam pekerjaannya, berkati dengan hikmat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Istri dan kedua anak yang ditinggalkan, kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi, memeliharakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Saudari Ancena Tasian, Ibu Yeni Samudra, kiranya Tuhan menolong mereka, pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan kesehatan mereka dalam nama Yesus. Kuasa bekerja di dalamnya. Tahun damai sejahtera juga dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini menjadi doa kami. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persetujuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau semua mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat Helah Kaya Bagiku. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan sambung dengan Zoom dengan GPDI Goshen lewat live streaming Facebook yang ada. Kita
kita akan ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, haleluya.